yaitu fa. Lihi min fadlihi. Ada min fadlihi. Jadi yaitu cuman satu fa. Nah sisanya bagaimana? Tadi kan ada 15. Diambil 3 yaitu pos daripada akrob. Diambil 2 pos daripada abaad. Lalu diambil 1 lagi yaitu pos daripada ausat. Masih 9 huruf. Nah 9 ini sisanya menurut ahlul qura yaitu bisa dimasukkan ke ausat atau dimasukkan ke akrob. Tapi tidak mungkin masuk kepada abaad. Itu aja ya. Nah, jadi tidak mungkin masuk kepada abaad. Nah, abad kesimpulannya ya abad cuman 2 itu saja. 2 itu saja. Yang pasti kepada akrob cuman 3, yang pasti kepada ausat cuman 1, tapi sisanya 6 boleh masuk. Boleh masuk wajahani, 2 wajah. Bisa masuk kepada akrob, bisa masuk kepada ausat. Oke, itulah ikhfa sekalian ya. Jadi apa itu membunyikan huruf nun sukun atau tanwin dengan samar-samar dengan bunyi yaitu dengan bunyi sengau sepanjang berapa lama yaitu 2 harokat atau 1 alif ya, 1 alif. Ya, itulah yaitu hukum nun sukun. Nun sukun atau tanwin yang memiliki 4 tempat idhar, idgham, iklab dan ikhfa. Sampai pada nadhamnya, nadham ke-16 sifdatana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zidfin tuqan zalima. Nah, habis ini nanti praktek kita ya. Ini teorinya. Nah, sebelum juga praktek ya, sebelum kita praktek ya, kita masuk kepada hukum yaitu hukum mim sukun. Mim sukun. Baik. Kita lihat dulu hukum mim sukun. Sebenarnya ini kurang 1 yaitu guna ya. Pada dalam kitab lain wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wa nunin idza masudida. Ya, kalau di sini artinya mana-mana ada nun bertasydid atau mim bertasydid memastikan kita untuk membaca dengung. Inna ya, kemudian imma wa mimma wa annallaha. Nah, jadi dengung ya, 2 harokat itu guna. Setelah guna yaitu nadham ke-18 wal mimu in taskun taji qoblal hija ya. La alifil layyinatil lidil hija. Baik, mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah bukan alif layyinah bagi orang yang berakal. Itu maksudnya ya, wal mimu intaskun taji datang qabla hijah sebelum huruf hijaiyah. La alifin ya. Ustaz Afwan nadom nomor 14 dulu Tad. Artinya gimana itu? 14, 15, 16 sampai 17. Diartikannya dulu Tad. Mohon maaf. Baik. Nomor berapa, Pak? 14 ya? Dari 14 Tad. 14. Terima kasih. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadhili. Dan keempat itu ikhfa, warabi'u al ikhfa'u ya. 'Indal fadhili ya. 'Indal fadhili yaitu sisa huruf hijaiyah tadi menurut ulama qiraat. Fadhil itu orang-orang yang utama ya, Pak ya. Jadi maksudnya apa? Warabi itu kan nun sukun bertemu tadi ada 3 sudah, yaitu idhar, idgham, lalu iklab. Nah, sekarang warabiul ikhfa yang keempat adalah ikhfa. Indal fadili menurut orang-orang yang utama. Yang dimaksud orang utama dipakai nadham yaitu ahlul qura.
Iya. Ya, al-qura. Menurut al-qura atau ilmu ulama qiraat. Minal hurufi wajibun lil fadili. Dalam 15 huruf ya, yaitu tadi minal hurufi dari apa? Dari huruf-huruf wajibun yang wajib lil fadili bagi siapa? Yaitu bagi ulama-ulama yang utama tadi. Jadi minal hurufi dari huruf ya. Hijaiyah, maksudnya huruf hijaiyah wajibun yang wajib lil fadili menurut ulama qiraat. Baik. Nomor 15 bi khamsatin yaitu berada di 5 mim ba'di asyrin setelah 10 artinya 15 huruf ya. Ya. Rom zuha yang rumusnya ya telah dirumuskan oleh musonif fi kilmi hadal bait dalam satu kalimat sebuah bait qad dhammantuha yang telah sungguh aku kumpulkan. Nah, bait di bawah dhammantuha itu dihimpun dalam sebuah bait gitu. Fi kilmi hadal bait ya yang dirumuskan dalam satu bait dalam satu kalimat bait ya qad dhammantuha. Apa itu? Sifdatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fintu qandolima. Jadi itu sebenarnya kumpulan kata saja Pak. Sifdatana kam jada syakhsun qad sama itu. Sif itu maksudnya shotnya yang dipakai ya, shot. Kemudian dzatana yaitu zal ya zal sifdatana. Kemudian ta. Suara. Ya. Baik. Nah, kemudian setelah ta yaitu kam itu kafnya kaf. Jadi sol zal ta kaf. Kemudian jada itu jimnya jim. Syakhsun itu bukan itu Pak Ustaz. Sin tebal. Ya. Kemudian qad sama itu adalah qaf. Kemudian sama adalah sa sin. Jadi sod dal ta kaf jim shin ya. Qaf sin. Oke. Baru dum thayyiban. Ditulis dum itu dal, thayyiban itu toknya, dum thayyiban. Dal kemudian zid itu diambil za-nya, lalu fi diambil fa-nya. Jadi not dal ta kaf jim shin qaf sin dal to za zat fi fa ya. Kemudian tukon itu taknya. Lalu dor pakai dot itu dotnya. Zalima itu adalah zo-nya. Nah, itu. Jadi itu itu maksudnya rangkuman ya. Rangkuman kata. Misalnya beginilah ya. Anak-anak sekarang kalau belajar kita dulu kan qalqallatun yajma'u qad bujadi. Qaf ta ba jim dal kan ya. Anak-anak merangkum baju di toko gitu ya. Baju di toko. Ya. Nah, jadi itu rangkuman Pak ya. Jadi antara 14, 15 sampai 16 intinya adalah bicara tentang ikhfa yang 15 huruf dan 15 huruf itu dirangkum dalam sebuah kalimat bait yaitu sifdatana kam jada sahsun qad sama dum thayyiban zid fi dhalima. Baik, ya. Terima kasih Pak ya. Insyaallah bisa dipaham. Terima kasih Pak Ustaz. Insyaallah tadi. Alhamdulillah. Afwan. Nanti kita ulang-ulang terus ya. Ya. Kemudian gunnah di situ ya. Wa gunna miman thumma nunan suddida wasama bada. Oke. Maksudnya apa? Dan gunakanlah mim kemudian nun yang bertasydid. Artinya bacalah guna pada mim dan nun yang bertasydid. Itu kalimat wa gunna miman thumma nunan syuddida. Apa namanya? Wasami kulan harfa gunnatin bada.
Yaitu dan namai semuanya itu dengan huruf guna yang tampak. Samikulan harfa guna badan yang tampak. Artinya tanda-tandanya jelas. Inna, tampak kan? Al-jannah, tampak. An-nas, Inna. Umma, Lamain aja. Umma. Lah itu sudah tampak sekali. Oke, nanti prakteknya yaitu di mana? Di Al-Quran. Panjangnya lebih kurang yaitu minimal ada dua harokat ya. Maka kalau ada innallaha menahan huruf nun disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Innallah, jangan innallaha, jangan ya. Tapi innallaha. Ini bacaan kita adalah bacaan tartil. Bacaan tartil. Jadi selesai sudah hukum nun tanwin dan nun sukun dan tanwin selesai. Lalu yang kedua mim bertasdid dan nun bertasdid selesai sudah. Nah sekarang ini kita tambah yaitu hukum mim sukun. Mim sukun. Tadi sudah kita baca ya. Wal mimu in taskun taji qoblal hija. Sudah. Mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah. La alifin layyinatil bil hija. Bukan alif layyinah bagi orang yang berakal. Jadi mim sukunnya ya datang kepada huruf hijaiyah. Semuanya mim sukun. Bukan pada yaitu alif layyinah, bukan. Ahkamu salasatun liman dhobat. Hukumnya ada 3 bagi orang yang dobat. Dobat itu dobit. Dobit itu ingat hafalannya kuat. Kita insya Allah itu dobit ya. Dobit, mudah-mudahan dobit itu kuat hafalannya, tidak pandang usia. Makin usia makin dobit mudah-mudahan. Amin. Ya, nah itu ada 3 hukum mim dalam kondisi sukun, itu ada hukum. Ya, idghamun wa idharun faqat. Nah ini pertama ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga idhar. Ya, maksudnya apa? Yaitu nanti mim sukun bertemu mim sukun bertemu ba, mim sukun selain daripada mim dan ba. Nah, apa itu? Fal awalul ikhfa indal ba'i asmi syafiyya lil qura'i. Apabila ada ya ikhfa pertama adalah ikhfa syafawi. Sebab indal ba itu apabila nun sukun tanwin bertemu dengan ba. Wasamihi maka namakan pada dia asy-syafawiyah, asy-syafwi yaitu ikhfa syafawi lil qura menurut ahli qura yaitu Al-Qur'an, ahli baca dalam bidang masalah tajwid. 1. Wasdani idghamum bi misliya ata. 2 adalah idgham misli, idgham misli ya atau dikenal dengan mutamasilain. Makanya di sini wasami idghaman shaghiran ya fata. Nah, menurut ulama penulis kitab ini ya, idgham mutamasilan itu dikenal juga dengan idgham shaghir. Ya, shaghir. Ini menurut Imam ini. Jadi idgham mimi yang kita kenal idgham mimi karena mim sukun bertemu mim ya. Ini adalah idgham mutamasilan. Nah, mutamasilan juga disebut dengan shaghir, idgham shaghir. Oke, nanti kita lihat di gambar ini ya, di hukum mim mati ini. Ya. Dan yang terakhir, wasdalisul idharu fil baqiyah. Yang ketiga adalah sisa, al-baqiyah itu huruf yang tersisa. Bacalah idhar. Nah, min akhrufin dari huruf-huruf yang sisa tadi, wasammiha syafwiyya. Namailah dengan idhar syafawi. Nah gitu. Jadi nadom itu luar biasa ya. Masya Allah, meletakkan kata-katanya itu kadang-kadang kita nggak paham ya. Tapi maksudnya adalah untuk meletakkan dengan irama yang pas. Kesimpulannya apa? Ya. Ustaz, jadi mim mati bertemu dengan ba ikhfa safawi, bertemu dengan mim idgham mimi begitu ya Pak Ustaz. Sisanya idhar safawi begitu. Iya. Atau idgham mutamasilen
atau disebut dengan idgham shaghir gitu ya menurut kitab ini ya. Menurut Sulaiman Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di istilahnya dengan idgham shaghir itu. Jadi mim bertemu mim. Nah, selain daripada mim bertemu mim namanya idhar syafawi. Kita cek. Nah, ini ya. Hukum mim mati bisa yaitu ikhfa syafawi nanti ketemu ba, idgham mutamatsilain apabila mim sukun mim mati bertemu mim, dan apabila mim sukun selain ketemu ikhfa syafawi dan mutamatsilan namanya idhar syafawi. Nah, yang ketiga itu wasalisul idharu fil baqiyah. Yang ketiga adalah dibaca idhar dalam huruf-huruf yang tersisa. Baqiyah itu min akrufi dari huruf-hurufnya, wasamiha maka beri namalah padanya syafwiyah yaitu idhar syafawi. Yaitu idhar yang keluar dari par ini yaitu yaitu bibir ya, bibir. Ya. Syafawi. Baik. Jadi mim sukun adalah mim kembali saya katakan mim yang kosong dari harokat dan sukunnya sabit itu tetap ada dalam keadaan wasal maupun waqaf. Mim sukun tab ya. Tab. Ini penjelasannya. Ya. Huruf-huruf yang tidak datang setelah mim sukun ialah huruf-huruf mad. Nah, boleh yang 3. Wawu ya, kemudian alif ya, kemudian ya serta layyinah. Karena apa? Huruf-huruf tersebut datang dalam keadaan sukun, maka sebelumnya wajib berharokat. Jadi tidak seperti matobi'inya. Oke, sekarang harus sekalian kalau menyaksikan contohnya misalnya idhar ikhfa syafawi ya. Wahum barizun, otomatis ya. Tapi ingat jangan sampai wahum ya tertutup bukan kita, tapi agak agak dibuka dikit. Wahum barizun yarmihim bihijaratim min sijil. Ba ya, ba itu namanya ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu ba, mim sukun bertemu ba. Ya. Kemudian sekarang idgham mutamatsilain. Wa balahum min nasirin. Min nasir di sini mim sukun bertemu mim. Yaitu huruf mim. Kalau ini benar-benar rapat. Mim rapat ya. Kalau ikhfa syafawi itu ada itu ya, ada apa? Tidak terlalu rapat ya Pak Ustaz ya. Tidak terlalu rapat ya. Baik. Alaihim, kalau ini juga rapat. Pokoknya kalau mutamatsilain atau itu mimi. Alaihim muqsoda, mestinya ini muqsoda kurang hamzah. Muqsoda. Baik, sekarang idhar syafawi. Idhar syafawi ini banyak ya. Ini ya, misalnya kha ya. Apa ini? Kelihatan saya. Ya, kha ya. Dal lakum dinukum. Oh ini kha, ini kurang titik nih. Ya. Hum khairul bariyah wa hum khairul bariyah. Kalau dal lakum dinukum, lakum di. Nah, ini harus idhar, tidak boleh lakum. Beda. Kata di ikhfa syafawi memang idgham mimi juga oke. Cuma bedanya kalau ikhfa syafawi tidak terlalu dirapatkan ya. Nah, sekarang idhar syafawi harus jelas ya. Rapat tapi harus jelas. Lakum dinukum. Tidak boleh lakum. Salah. Atau tawalud. Terjadi tawalud. Lakum dinukum, ada kumanya. Alhamdu itu tawalud. Ya, enggak boleh. Min khalfihim him du. Jelas, ya? Ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya, ilahim rih ini harus jelas
Tidak boleh ditahan, tidak boleh dengung, tidak boleh samar. Tapi harus jelas, maka namanya idhar. Dan seterusnya. Dan seterusnya sampai berapa huruf? Ya 28 diambil 2, yaitu ba dengan mim. Itulah namanya idhar syafawi. Oke ya, idhar syafawi. Baik, sekarang biar nanti prakteknya lebih banyak, artinya ditambah lagi hukum setelah ini apa ini, yaitu terlada. Tadi nadomnya kurang ya tadi ya. Wasdanisul idharu fil baqiyah min akhrufin wa sammiha syafiyah. Wahdar lada wawin wa fa antaktafi lil qurbiha wal ittikhadi fa'rifi. Berhati-hatilah terhadap huruf wawu dan fa. Ya, ya wahdar itu berhati-hatilah lada wawin terhadap huruf wawu, wafa dan fa, ya. Kenapa? Ya fa yang akan tersembunyinya ia yaitu mim sukun. Mim sukun. Kita tahu bahwa mim sukun itu idhar syafawi lebih-lebih fa dengan wawu, ya. Terlebih wawu fa dengan wawu itu idhar syafawinya. Kenapa? Kedekatan dan kesamaan makhrajnya, ya. Likur biha karena kedekatannya, ya. Wal ittihad dan kesatuannya, ya. Fa'rifi maka ketahuilah, ya. Jadi maksudnya adalah mim sukun dari sisi yaitu bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf yang dikecualikan yaitu memiliki 3 huruf, yaitu tadi ikhfa syafawi, idgham yaitu idgham mutamasilen, ya. Lalu idhar syafawi. Baik ya, kemudian hukum lam sedikit. Tapi Bapak Ibu kalau bisa dilajahkan ya nadomnya, biar apa? Yaitu biar benar-benar, ya, biar benar-benar. Nah, oke, sekarang lam. Oke. Berapa lam Pak Ustaz? Bagaimana Bu? Nomor berapa nomornya? Yaitu nomor 24. Ya. 24. Nanti kita bicara yaitu alif lam qamariyah dan lam syamsiyah, ya. Lam qamariyah yang dikenal dengan idhar qamariyah dan lam syamsiyah. Baik. Kita lihat dulu di sini. Ya. Tampil gambarnya? Bisa dilihat oleh Bapak Ibu gambarnya? Halo, ada yang sambung? Belum Ustaz. Sudah tampil? Tidak bisa, ada gambar belum tampil. Iya, di mana Ustaz? Oh, Belum share screen Ustaz. betul. Iya, tidak kelihatan. Belum. Tidak muncul gambar. Baik. Muncul wajah-wajah kita Ustaz. Cantik. Ya lupa tadi. Oke, sekarang di. Nah, sekarang muncul. Alhamdulillah. Hal adalah ya muncul lagi. Ya. Betul ya? Hukum Bacaan al-syamsiyah dan al-qamariyah. al-samsiyah dan al-qamariyah. Al-syamsiyah dan al-qamariyah. Oke. Al-syamsiyah dan al-qamariyah saya suka ini. Nah, langsung ke konten.
Baik, ini adalah standar kompetensi kita. Lele, aku gak ngrungokno sampean sinau ruang guru belas Kok gak ngrungokno sampean sinau ruang guru ta? Tolong ditutup dulu yang lain. Tutuplah. Tolong ditutup yang lain ya. Standar kompetensi menerapkan hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Kompetensinya adalah menjelaskan hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, membedakan hukum bacaan Al-Syamsiyah ya dan Al-Qamariyah. Nah, sekarang hukum bacaan Al-Syamsiyah seperti ini. Al ada dua, Al-Qamariyah dan Syamsiyah. Kita lihat di Nadhoman nomor 24. Lilami al-halani qabla al-akhrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, memang dikit-dikit bedanya di dalam kitab Hidayatul Sibyan ya. Ya, hajjaka wa khaf aqima di sini adalah mini bagi hajjaka wa khaf aqima. Artinya idhar qamariyah itu ini hurufnya. Ya, abghi hajjaka wa khaf aqima, alif ba ghin, abghi hajjaka ha ya, jim kaf ya. Kemudian ain, qaf ya, mim ha. Ya, itu ada 14 huruf ya. Yaitu abi hajjaka wa khaf aqima. Baik. Kemudian yang kedua, sanihima idghamu wa fi arba'i wa asyratin aidan wa ramzaha fa'i. Sanihima keduanya idghamuha yang disebut dengan idgham syamsiyah fi arba'i wa asyra, yaitu 14 huruf. Ya, aidan juga jadi sama-sama 14 huruf. Idhar qamariyah, al-qamariyah bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah dibagi yaitu 14 huruf. Itu tadi, yaitu fi abi hajjaka wa khaf aqima ya. Nah, kemudian apa 14 huruf bagi idgham syamsiyah? Tibtsumma sil rahman tafus diftani am da'su adhannin jur syarifalil karam. Nah, kalau tadi ikhfa-nya gimana ikhfa? Sifdasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zitin tu qanda zalima. Kalau idgham syamsiyah, tibtsumma sil rahman tafus difdani am dasu adhanni jur syarifalil kiram lil karam. Ya, kalau idhar qamariyah, idhar qamariyah, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Gitu Pak ya. Ya, jadi mana-mana al bertemu dengan dibagi menjadi dua. Al-qamariyah yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau al-syamsiyah adalah tibtsumma sil rahman tafus difdani am da'su adhani zur syarifalil karam. 14 ya, 14. Walamul ula sammiya qamariyah. Yang pertama adalah namanya qamariyah, yaitu tadi yang di atas, yaitu abi hajjaka wa khaf aqima. Walamul ukhra sammiha syamsiyah. Sedangkan lam yang terakhir, ya yang terakhir yang ukhra yang lain, yaitu namakan dengan idgham syamsiyah. Yang pertama qamariyah, yang kedua syamsiyah. Ya. Jadi ini insyaallah lebih mudah dipraktekkan daripada teorinya ya. Lebih mudah dipraktekkan. Ya. Jadi singkatnya, kalau kita runtut dari awal, nun sukun atau tanwin bertemu yaitu idhar amjaha ain haqqa. Nun sukun tanwin bertemu 6 yarmaluna dibagi menjadi 2, idgham bil guna yanmu, idgham bil guna lamro, gitu ya. Nun sukun tanwin bertemu ba namanya iklab. Nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf. Sifdasana kam jadak syakfin qad sama dum tayyiban zid tindukan dha 5 namanya ikhfa. Ya, ikhfa. Kemudian masuk kepada mim, hukum mim. Yaitu mim di tasydid dan nun bertasydid, itu aja. Nun atau mim dalam posisi tasydid namanya guna. Sudah kita sampaikan. Kemudian hukum yang ketiga,
Itu hukum mim sukun saja. Nah, mim sukun tadi kalau mim bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Kalau mim sukun bertemu dengan mim namanya idgham mimi atau idgham mutamassilain. Atau dalam kitab ini idgham shaghir, ya. Dan satu lagi mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dengan ba namanya idhar syafawi. Selesai. Dil ya, deal ya. Insya Allah ya. Deal. Jadi besok paling-paling mereviewnya itu cepat gitu. Ya. Dan yang terakhir sekarang hukum al. Hukum al. Al di sini dua hukum. Al namanya al-qamariyah dan al-syamsiyah. Walamul ula samiha qamariyah, walamul ukhra samiha syamsiyah. Apaan Ustaz? Nadom nomor 29-nya tadi. Oh, itu 29 Pak ya. 26, 7, 28 ya. 29 ya. 29 mana ya? Oh, ada satu ya? Ya belum kita baca Pak. Sebentar, ya betul, kurang satu. Nah, kemudian belum kita baca. Terima kasih. Jadi kemudian yang kedua al-qamariyah, al-syamsiyah itu terangkum di dalam tibsumasil rahman tafus bifdani'am da'su azanna atau azanni jur syarifalil karom. Nah, di situ nadomnya itu yang pentingnya adalah mengurai tibsumasil, tib itu toknya, ya, toknya. Tumasil tak. Kemudian sil itu shot, lam itu shot, gitu ya. Ya, Ruhman itu ro, tafus itu ta, dif itu god, za itu dal, dal ni'am. Lalu da'su al-dhoni dal, lalu su'a itu sin, dhoni itu dho, ya. Zur syarif al-kiram za, shin, lalu lam dan kaf, ya. Itu nomor 28, ya. Kemudian terakhir adalah wa adhironna lama fi'lin mutlaqa finakwi kulna'am wa kulnal waltaqa. Ini yang terakhir. Ini tadi belum saya masukkan dalam gambar ini ya. Dan ini nanti nih. Dan idharkanlah lam fi'il secara mutlak yakni pada contoh berikut. Misalnya iltaqa, kulna, itu idhar juga itu kul, na'am, ya lam fi'il. Tapi di dalam fi'il ya. Fi'il Pak, ya itu bacaan harus jelas terang. Wa adhirona, tapi belum saya gambarkan itu, belum digambar nih. Jadi sampai 28 aja, sampai 28 dulu. Nah, yang satu adalah idhar nanti ditampilkan sendiri, insya Allah. Ya, jadi idhar, ya ujung kata tadi ada idgham, ya idhar qamariyah, idgham syam, idgham syamsiyah. Insya Allah ya, deal ini ya. Jadi itu yang kita pelajari sampai hari ini. Dan kemudian kita yaitu menampilkan apa? Yaitu contoh praktek. Bagaimana kita bisa mempraktekkan bacaan setelah teori kita sampaikan. Nah, oke, sekarang saya share lagi. Oke, saya masukkan ini. Belum tampil gambarnya? Belum Ustadz. Ya. Ya. Dan sudah, kemudian screen, baik, sudah tampil Al-Quran? Sudah. Lah, tampil. Ini kita praktek sekarang sekalian. Steven. Aneh. Terus begini Andi ya. Kayaknya
Tolong dimatikan lagi yang masih aktif ya. Kecuali nanti pada saatnya diperlukan dibuka. Baik. Saya mengambil contoh misalnya surah Sajdah. Sajdah ini hari Jumat malam Sabtu. Kenapa saya sampaikan begitu, Pak? Kami di pesantren santri-santri saya itu biasanya kalau ba'dal maghrib kita hampir haruskan untuk membaca surah-surah muhimmah. Surah muhimmah itu apa? Yaitu surah-surah yang penting, semuanya penting ya. Semuanya penting. Nah, tapi ada yang difokuskan. Nah, hari Jumat malam Sabtu itu kita cerita untuk as-sajdah. Kenapa as-sajdah? Sajdah ya. Oke. Alif lam mim tanzil kitab. Jadi begini, santri itu kalau ba'dal maghrib kita harapkan untuk membaca surah-surah muhimmah. Surah muhimmah itu yaitu diantaranya As-Sajdah, Al-Kahfi, ya, kemudian Yasin, kemudian Ad-Dukhan, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Waqi'ah, kemudian Al-Mulk. Ada 7 ya, 7. Ya, nah itu kita rumus. Kalau saya mencari hadisnya, As-Sajdah tidak ditemukan ditaruh di malam mana. Ya, Yasin tidak tahu hadisnya ditaruh di malam mana dibaca. Tapi yang pasti hadis sahih itu adalah malam Jumat, itu adalah surah Al-Kahfi. Oke ya, surah Al-Kahfi. Nah, maka menjadi ukuran kita surah Al-Kahfi pas dijadikan ukuran pertama yaitu pada malam Jumat, Kamis malam Jumat. Jadi sekarang ini sebenarnya bukan Jumat lagi, ini sudah masuk Sabtu kan, menurut Hijriah. Nah, karena Kahfi, surah Kahfi ini menjadi patokan, maka biar tertib apa? Yaitu urutan peletakan surah-surah dalam Al-Quran. Ya, maka setelah Al-Kahfi itu tadi itu di antara 7 yaitu Quran surah muhimmah tadi, yaitu langsung kepada surah As-Sajdah, surah ke-32. 32 surah As-Sajdah. Ya. Kemudian malam Ahad surah ke-36 urut begini, Yasin. Malam Senin Ad-Dukhan. Malam Selasa Ar-Rahman yaitu 55. Jadi urut hitungannya. 50, kemudian malam Rabu yaitu Al-Waqi'ah setelah Ar-Rahman 56. Ya. Kemudian malam Kamis Al-Mulk yaitu awal juz 29. Kemudian malam Jumat kembali lagi mengawal yaitu Al-Surah Al-Kahfi. Nah, itu urutan saja. Maksud saya apa? Kita baca Quran itu harus tertib sunahnya. Ini khususnya saya sampaikan pada bapak-bapak ya. Ya, kalau ngimami, bapak-bapak ngimami, bapak di sekolahan atau di rumah ya, itu jangan kebalik-balik. Misalnya kebalik. Surah pertama, ayat rakaat pertama yaitu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua surah Al-Baqarah, itu salah itu. Ya, salah. Jadi kalau memang kita mau ngambil surah-surah yang jauh, ya surah Al-Baqarah dulu baru Al-Ikhlas, begitu. Jangan dibalik, Al-Baqarah langsung surah kedua. Salah. Banyak yang model-model gitu. Ya. Atau sekarang yang sama-sama juz 30. Rakaat pertama menggunakan wattini wazaitun. Rakaat kedua wadduha. Itu salah itu, kebalik itu. Mestinya adalah wadduha
Lalu watini, walaupun tidak langsung urut kan. Setelah wadduha alam nasyrah, ya kan? Lalu watini. Nah, model begini nih, rakaat pertama boleh wadduha, lalu ke bawah larinya. Apakah watini, suratin, apa surah al-bayyinah, lam yakun ladina kafaru, apa surah Iqra, al-alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi urut ya, urut. Jangan dibalik. Rakaat pertama al-alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surah yang kedua wadduha, aduh terbalik. Apalagi surah pertama surah pendek-pendek, alam nasyrah. Ya, kemudian rakaat yang kedua pakai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Aduh, kebalik itu namanya. Jadi harus dibalik. Yang pertama lillahi ma fis samawati wal ard, kemudian yang kedua adalah pakai qul huwallahu ahad boleh. Ya, intinya adalah urut begitu. Nah, malam hari ini termasuk malam Sabtu ya. Saya mengambil surah Muhimmah. Yang Pak Ustadz, mohon diulang dari tadi yang sunahnya itu Jumat Al-Kahfi, kemudian Sabtu begitu. Yang sunahnya cuma yang saya baca cuma Al-Kahfinya, Bu. Ya, Kahfinya. Jumat. Nah, itu yang pasti ada dalilnya ya, dalilnya. Iya. Tapi kesininya itu kita ambil urut daripada tidak urut. Nah, sunahnya itu ambil urutnya, ya, urutnya. Nah, urutnya setelah Al-Kahfi itu maka malam Sabtunya kami mengambil as-sajdah ini. Jadi, Oh iya. kebetulan ini malam Sabtu kita ambil as-sajdah ya. Iya. As-sajdah yaitu malam Ahad itu surah Yasin. Ya, biasanya santri para hafidh-hafidhat di pesantren kami itu yang dijadikan amalan. Kemudian malam Senin, Ahad malam Senin itu ad-dukhan. Ad-dukhan. Ya, ad-dukhan. Ad-dukhan itu surah ke berapa? 49 apa ya? Salah ya. Cek ya, ad-dukhan. Itu awan mendung di atas ya. Kemudian setelah ad-dukhan malam Selasa yaitu Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Surah ke 55. Ya. Setelah Ar-Rahman Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu termasuk surah Muhimmah. Al-Waqi'ah 56. Setelah Al-Waqi'ah kemudian malam Rabu, malam Kamis. Malam Kamis. Itu Al-Mulk. Mulk ya. Al-Mulk itu awal juz 29 ya. Tabarakallazii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir itu. Dan nanti ketemu malam Jumat masuk kembali ke awal ya. Al-Kahfi. Yaitu Al-Kahfi itu. Nah, hadis yang saya baca itu yang Al-Kahfi itu. Ya, itu yang sahih ya. Nah, yang lain itu penjelasan tidak ada ketentuan hari. Tapi itu termasuk surah-surah Muhimmah. Bila Bapak Ibu baca setiap ba'dal maghrib, enggak. Syukur-syukur kalau dari semua surah 3 surah tadi dibaca setiap malam, enggak ya. Kalau mampu waktunya ya. Kalau enggak terima kasih Pak Ustadz. Surah ya insyaallah. Ustadz. Baik. Ustadz, itu terkait dengan urutan surat dalam rokaat ketika menjadi imam. Apakah ya karena tadi harus diurut dari yang tinggi dulu ke yang bawah kan gitu. Tapi gini tadi saya memang sering menemukan gitu ada kiai, kalau di kampung kiai lah gitu, kiai kampung. Tapi memang contoh Jumat ini saja gitu. Beliau jadi imam, kemudian rakaat pertama yang dia baca adalah Al-A'la, Sabihis ya. Setelah itu dia baca surat Al-Jumu'ah itu Yusabihu itu gitu ya. Rakaat keduanya itu tadi gitu ya gitu. Padahal mohon maaf beliau adalah kiai, sudah punya santri segala gitu. Maksudnya apakah aturan dalam urutan bacaan di rakaat 1 dan kedua itu ada dalil misalnya harus dari tinggi dulu ke yang rendah atau seperti apa gitu tadi. Karena prakteknya ada kiai yang memang seperti itu juga gitu saya menemukan gitu. Itu saja tadi. Insyaallah ya. Kalau dalil wajib dan tidak wajib tidak ada Pak. Kita dalam Quran itu ada 2 tertib nuzul dan tertib mushaf. Kalau tertib nuzul Quran kita tidak surah pertama bukan
bukan langsung Al-Baqarah, Al-Fatihah memang sebagai pembuka. Kedua, tidak langsung Al-Baqarah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nanti. Ya, itu tertib nuzul. Ya. Nah, kemudian kan Al-Baqarah. Nah, kenapa ini tauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, kita mengambil tertib mushaf. Ya tentu kalau tertib mushaf ya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, Al-Anfal, kemudian At-Taubah ya dan seterusnya. Ya itu tertib. Itu yang kita pakai. Karena itu apa berdasarkan petunjuk Rasulullah kepada Zaid bin Sabit ya. Nah, tapi tidak ada kewajiban sholat harus begitu enggak ya. Tapi sebenarnya aduh itu kacau sebenarnya kebalik-balik itu ya. Aduh risih kalau kita dengar gitu. Ini ya. Susunan eta. Kemudian tadi apa tadi ya? Saya kok lupa tadi. Tertibnya ya. Dari sisi tertib itu tertibnya. Kalau dalilnya itu sebentar yaitu tadi cuma di dalam sholat ini yang panjang dulu kan, kemudian yang pendek ya. Yang pendek itu hanya terkait dengan sholat gerhana. Sholat gerhana. Tapi kebiasaan Nabi pun juga menggunakan yang panjang dulu kemudian yang pendek. Gerhana itu mutlak seperti itu. Ya. Artinya gini, kalau rakaat pertama bacaan berdiri pertama itu misalnya 5 halaman. Nah, nanti kalau rakaat kedua bacaannya itu 3 halaman. Rakaat yang keempat masuk turun ya 2 halaman, 1 halaman. Begitu sunnahnya. Sunnah Rasulullah, ya. Jangan kemudian pendek banget ya, 2 rakaat langsung kemudian sabih hisma itu kebalik ya. Kemudian langsung nanti juz awal. Itu kebalik itu. Itu yang ada. Tapi tidak berarti membatalkan sholat tidak ya. Nah, kalau kita tahu ada sunnah-sunnahnya, kenapa tidak kita ambil sunnahnya ya? Di balik daripada sunnah ada kejayaan ya. Ya misalnya kita pun juga sama, qobliyah ba'diyah itu sunnah. Enggak sholat ya enggak apa-apa, sholat ya silakan. Tapi bagi saya bukan begitu, bukan enggak apa-apa. Sunnah itu pekerjaan bila dilakukan luar biasa nilainya, kalau tidak dilakukan bencana. Gitu ya. Ya, bencana Pak, tidak melakukan sunnah itu. Rugi besar. Rugi besar. Kenapa? Apapun pekerjaan sekecil apapun, kalau itu merupakan sunnah, artinya pekerjaan Rasulullah. Jangan sampai ditinggal. Ya, tapi memang hukumnya tidak apa-apa. Tapi jangan tidak apa-apa, rugi besar, gitu ya. Nah, punten ini kebetulan ini para pendidik di hadapan saya ini. Artinya kita sudah salah mendesain mindset putra-putri kita, peserta didik kita. Wajib itu apa? Wajib adalah pekerjaan yang dilakukan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Betul. Haram itu apa? Haram adalah pekerjaan apabila dilakukan berdosa besar. Betul. Bila ditinggalkan berpahala. Betul. Jadi lawan daripada wajib. Nah, sekarang sunnah. Sunnah itu apa? Ini mulai salah. Sunnah adalah apabila dilakukan berpahala. Apabila tidak dilakukan nggak apa-apa. Nah, ini sudah mulai lemah kita. Lemah kita ini. Ya. Kenapa dan siapa yang merumuskan definisi itu pertama kali? Siapa ini? Jadi akhirnya generasi kita, peserta didik kita lemah melakukan qobliyah ba'diyah. Karena sejak awal desain mindsetnya itu sudah dibentuk seperti itu. Sunnah apabila dilakukan berpahala, apabila tidak dilakukan tidak apa-apa. Aduh, tidak berdosa. Salah. Makro adalah apabila dilakukan ya tidak disiksa, gitu kan? Tapi nggak apa-apa. Apabila ditinggalkan berpahala, kebalikan daripada sunnah. Ini juga salah. Ya, makro itu dari kata kariha. Kariha itu dibenci, membenci. Makruhun dibenci. Jadi orang melakukan perkara makruh memang tidak sampai hukum haram, tapi dibenci Allah. Dibenci. Ya, dibenci, Pak. Ya, punten ya. Punten. Ya, ini mungkin pribadi kita masing-masing ya, keluarga juga ya. Maaf ya, ini untuk semuanya. Merokok itu katakanlah gitulah ya. Itu kan makruh ya, makruh. Tapi nanti kondisinya bisa berubah-ubah itu. Sebab ada sampai pengajar itu kalau nggak merokok nggak bisa ngajar.
saking kecanduannya. Tapi begitu merokok ya satu batang, waduh enak banget. Itu saya dapati di pesantren. Kiai juga. Pokoknya kalau di depan mejanya tidak ada rokok, susah untuk ngajar. Tapi kalau rokoknya sudah siap, luar biasa, logis banget ya, dan sangat kental ilmunya. Nah itu kumaha tuh. Ini ya. Tapi hukum pertama adalah makruh. Makruh itu dibenci, bukan sekedar tidak apa-apa. Ya, lebih baik ditinggalkan, bukan begitu, tapi dibenci. Nah sunnah itu adalah dibalik. Bukan tidak apa-apa, tapi rugi besar kalau tidak dilakukan. Nah, makanya bismillah kita belajar amal sunnah ya. Sunnah itu banyak sekali. Niatkan ngamalin. Misalnya sekarang sebelum wudhu kita berkumur dulu, itu sunnah Nabi. Sebelum wudhu kita menghirup air hidung kita, itu sunnah Nabi ya kan. Pertama kita tangan kita itu sunnah semua itu. Termasuk kemudian celah-celah jari jemari kita ini sunnah semua itu. Ya. Masya Allah banyak sunnah-sunnah. Ya. Niatkan mengikuti Rasulullah. Sebab apa? Kita ini belum sempurna, jauh dari sempurna. Apalagi nyangkut masalah wajib, masih sering, masih kosong, ya, masih blank. Sedangkan sunnah, ya sebisa-bisanya kita amal sunnah. Nah, salah satunya tadi itu yaitu meletakkan bacaan, ya, membaca Al-Quran ketika sholat, ya. Sunahnya ngikuti tertib. Tertib apa? Bukan wajib ya, tapi tertib. Tertibnya gimana? Rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua pakai qululakat. Nah, begitu sunahnya. Jangan dibalik. Rakaat pertama pakai sabih hisma, rakaat yang kedua surah Al-Jumu'ah. Padahal Al-Jumu'ah itu lebih awal daripada sabih hisma kan gitu kan? Ya. Betul dan bukan mengada-ngada ini Jumat ini tadi itu ya. Betul. Ya, terima kasih. Ini koreksi kita semua ya. Bapak-bapak kan juga imam juga ya, di minimal di masjid-masjid sekitar masing-masing, di surau-surau, di rumah-rumah kan gitu ini. Ya betul. Nah, panjang pendek itu tidak menjadi ukuran. Buktinya juga Nabi kalau dalam kita baca dalam hadisnya itu kan Nabi rakaat pertama sabih hisma, yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, sabih hisma dan hal ataka hadithul ghasyiyah itu lebih banyak hal ataka ya. Ya surah Al-Ghasyiyah ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Tuh. Kemudian yang pertama adalah sabih hisma rabbikal a'la gitu. Bukan dibalik, jangan dibalik ya. Jangan hal ataka dulu baru sabih hisma. Nah, demikian pula jangan sabih hisma dulu baru Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim dan seterusnya. Ya. Terima kasih Pak. Ya untuk kita semua ya. Ini. Jadi saya kembali kepada penulisan ini. Jumat malam Sabtu ini itu kita menggunakan surah Al-Muhimmah adalah yaitu As-Sajdah. Nah, kebetulan di dalamnya nanti ada sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu dalam Al-Qur'an ada 15 tempat ya. Ya. Pertama surah Al-A'raf ayat 206, yang kedua Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga ayat 50 ya. Kemudian Al-Isra ayat 109, Maryam 58, kemudian Al-Hajj ayat 18, ayat 77. Al-Hajj itu surah ke-22 ya, Hajj itu yaitu 2 kali sesudahnya itu tilawahnya. Ayat 60, An-Naml ayat 26. As-Sajdah sekarang ini adalah terletak pada ayat 15. Sajada wajhihi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bi qawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa umum. Dan punten Bapak Ibu ya, maaf ya dihafal itu ya. Nanti biar kalau ada praktek di masjid cuma enggak umum di masjid kita ya untuk membaca itu. Sebenarnya di dalam juz yang ke-30 ada Iqra itu kan. Wasjud waqtarib itu mestinya, bukan mestinya ya, tapi sangat dianjurkan untuk segera turun sujud.
Sujud apa? Sujud tilawah. Ya, yaitu ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah, sujudnya sujud tilawah. Ya. Itu. Jadi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basyarahu bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Cuma di masjid-masjid kita di Indonesia enggak terlalu umum. Nah, kalau sudah umum atau kita menjadi imam, sampaikan dulu. Bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu semuanya, nanti pada rakaat pertama atau rakaat kedua kita akan membaca ayat yang di dalam ayat ini ada sujud tilawah. Dimohon nanti kalau imam sujud tilawah untuk mengikuti semua. Jangan kemudian imam sujud tilawah yang belakang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikira salah, padahal tidak salah, ya. Imamnya tidak salah. Ya, sujud tilawah seperti kita jamaah haji ya. Wah, begitu cerita pulang, aduh bahwa itu imamnya sering salah, belum apa-apa sudah sujud ya. Imamnya padahal kita aja yang nggak ngerti ya. Sujud tilawah. Memang Imam Masjidil Haram nggak mungkin mengumumkan Bapak Ibu nanti sujud tilawah, ya enggak lah. Ya, bahasanya juga beda dan nggak mungkin jamaah sekian diumumkan dulu gitu. Ya, yang jelas langsung ya seperti ini ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu. Itu ayat 15 ya. Ya, bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Langsung duduk sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basyarahu bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tidak baik-baiknya Bapak Ibu kalau membaca tadarus ngariung bersama ya berkelompok ya cukup langsung sujud aja atau tidak sujud membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu ya. Ustaz, punten Ustaz. Ya. Mau tanya, ya jadi apa yang Ustaz sampaikan itu betul-betul betul-betul kita pernah rasakan. Nah, kalau misalkan ada imam yang membacakan surat Al-Alaq tapi tidak sampai dengan akhir ayatnya, ayat 19 gitu. Jadi di stop sampai ayat ke-14 misalkan. Ya, barangkali untuk menghindari perselisihan pemahaman antara imam dan makmum dihentikan sampai ayat ke alam ya'lam bi annallaha yara Allahu akbar. Itu boleh nggak Ustaz? Makasih. Boleh Pak, boleh ya. Boleh, tapi jangan niati untuk menghindari peperangan ya. Ya kenapa harus diniatkan seperti itu? Mending diumumkan aja kepada jamaah ya. Ya, sekaligus mengamalkan sunnah Rasul. Gitu kan? Mestinya ya. Nggak usah diniatkan untuk menghindari lam ya'lam bi annallaha yarakalla la illam yantahi mas'am bi masyia. Atau diparuh, karena separuh aja deh, ya nggak apa-apa karena dianggap apa? Dianggap terlalu panjang, mangga ya. Itu masih kepanjangan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, langsung Allahu akbar boleh? Boleh ya. Boleh saja ya. Itu masih kepanjangan. Ngambil surat yang terpendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Langsung bismillahirrahmanirrahim. No. Allahu akbar. Boleh. Cuma nun saja ya. Alif lam mim langsung ruku. Itu gaya-gayanya tarawih ya. Tarawih kita ya pendek-pendek. Cepat-cepat nggak usah cepat-cepat ya. Nggak usah cepat-cepat. Ya jangan terlalu panjang ya, karena banyak banyak orang tua juga ya. Nah, jadi sedang-sedang saja. Kalau Bapak Ibu misalnya Ramadan kepingin 1 juz mangga, tapi jangan berjamaah banyak orang. Kalau bisa sekeluarga mangga atau sendiri-sendiri mangga sambil menghafalkan surah-surah yang sudah dihafal gitu ya. Tapi jangan banyak orang ya, banyak orang. Makanya Nabi itu kalau Ramadan itu tarawihnya itu sering sendiri, ya sendiri dan dilakukan di rumah Rasulullah itu kalau tarawih. Ya, Ibnu Mas'ud pernah mendapati Rasulullah baru keluar sholat tarawih itu, ya artinya ke masjid itu tanggal 26 kata Ibnu Mas'ud. Lalu aku dapati ternyata Rasulullah juga sholat sendirian di masjid itu. Nah, kita kan tahu Pak ya, tarawih itu kan zaman Umar kan ya, yaitu berjamaah ini. Rasulullah kan sendiri. Nah, jadi tanggal 26 baru keluar Rasulullah. Begitu keluar Ibnu Mas'ud
mengintip langsung mendapati Rasulullah sholat, ikut sebagai makmum. Masya Allah, kata Ibnu Mas'ud, aku dapati Rasulullah 1 rakaat, saya pikir 1 halaman. Setelah 1 halaman, saya pikir 2 halaman. 2 halaman saya pikir selesai, sampai 3 halaman. 3 halaman terus Rasulullah sampai 1 surah Al-Baqarah. 1 surah Al-Baqarah terus Rasulullah sampai surah berikutnya. Ya Allah, ya panjang Rasulullah itu sholatnya. Ya, sholatnya panjang. Jadi ukuran, jangan panjang-panjang, itu ukuran Rasulullah. Ya masih terpanjang. Ya. Panjang kita ya 1 halaman ya. 1 alif lam mim tanzil kita bilar maful alamin sampai kepada turjaun aja sudah panjang. Apalagi kalau surah As-Sajdah sampai akhir. Oke, baik. Kita mulai dulu ya untuk apa ini pelatihan dari teori yang sudah kita baca tadi. Baik. Tolong dimatikan semuanya dulu ya. Nanti kalau ada kepentingan silakan dibuka ya. Biar nanti ada suara-suara mendadak tidak mengganggu yang lain. Baik. Irama apa ini kira-kira ya? Nah, nanti kita bicara irama. Bayati, Syobah, Hijaz, Nahawan dulu 4, kemudian kelima Ros, ke-6 Jiharka, ke-6, ke-7 Syika. Saya ngambil yang kedua. Kalau Bayati kan sudah sering ya, sering. Lagi Bayati Kurdi sudah banyak di mana dibacakan. Coba sekarang ambil irama Syobah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syobah. Dulu awal-awal kita sudah sedikit ya dikenalkan. Al-ba'u ba'um min babbi baina babikum bau-bau wa abwaba baina babikum bau-bau wa abwaba. Dulu kan gitu ya, insyaallah ya. Nah sekarang pakai itu ya, kita praktekkan ya, atau diawali dengan rumus langsung sifat-sifat huruf. I u ba u an ani ana minal mu'lima i an ani a bu bam bani babana babi bam bani ba bu bam bani babana minal mubni mabi bam bani ba. Karena langsung praktek tajwid ya. Tak tutan tanitatna minal muslimatin tanita. Nah ini sudah praktek hari ini. Tak nun sukun bertemu tak, yaitu ikhfa atrob. Sekarang tak, yaitu masuk kepada yaitu apa namanya ausat. Tutan tanitatna minal muslimatin tanita. Jim ausat. Jujan jani jajna minal mujani majijan janija. Ada qalqalahnya, ada idhar komarianya juga ya, dan ada ikhfa'nya, ada matobi'inya. Matobi belum kita pelajari ya, belum pelajari. Yang kita adalah al-qamariyah, al-syamsiyah, ikhfa' idhar ya. Sekarang ha pasti ada idharnya. Kan hanihasna minal muhni mahikan haniha. Nah, huhan hanihakna, huhan matobinya ditinggalkan. Anha idhar khalqi, tanwin bertemu ha. Huhan hanihakna minal muhni al-qamariyah minal muhni mahihan haniha anha idhar khalqi. Sudah ini materi kita. Demikian pula kha. Khan khaniqna minal muhni mahihan khaniqa. Nah itu idhar khalqi. Kemudian ha kha dal nanti masuk ikhfa. Baik. Nah, sekarang kembali kepada ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya besarkan dulu. Alif lam mim.
Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sudah ada tanzi ikhfa, nun sukun bertemu za. Ini pelajaran kita hari ini, malam ini. Lulki sudah ketemu juga al-qamariyah karena kaf ya. Karena kaf abri hajjaka wa khaf akima tadi alnya al-qamariyah. La riba fihi mir rabb, ini idgham bila guna. Yang tadi saya sampaikan, jadi idgham itu ada 6. Yarmaluna dibagi 2, yanmu dan lamro. Nah, ini termasuk yang lamro. Mana-mana ada nun sukun bertemu ro, idgham bila guna. Dalam kitab Nihayatul Sibyan disebut wadghim bila gunati fi lami waro. Nah, itu bacalah idgham bila guna apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ro. Rabbil alamin. Ada lagi ini idhar qamariyah. Alif lam bertemu ain. Baik. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Sudah banyak sekali ini. Kita cek. Am yaquluna iftarah bal huwal haq. Nah, ini pelajaran kita. Al-haq ini al-qamariyah. Alif lam bertemu ha. Al huwal haqqu mir rabbik. Idgham bila guna. Seperti tadi itu, mir rabbil alamin. Mir nun sukun bertemu ra. Nun sukun bertemu ra. Baik ya. Litun diro dan sukun bertemu dal ikhfa ausad qauman ma tanwin bertemu mim idgham bi gunna yanmu ma atahum min mim bertemu mim idgham mutamasilan. Ini yang paling baru tadi ya, idgham mutamasilan mim sukun bertemu mim min nadir. Nah, begini ini ada idgham bi guna atau nanti ya ini termasuk nanti idgham apa ini gitu ya. Sekarang sementara idgham bi guna dulu karena nun bertemu nun. Nadirim tanwin bertemu mim idgham bi guna min qablika min apa ini ikhfa apa ikhfa abad itu jauh, yaitu qaf dan sukun bertemu qaf. Min qablika la'allahum yahtadun. Qab ini belum ya, qalqala belum. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Nah, kita lihat sekarang di sini. Yang pertama, Allahu tidak. Sebenarnya ada bacanya tafkhim ya, lafzul jalalah tafkhim dan matobi muqaddar. Alladzi juga ada, tapi kita anggap belum ada dengan materi kita. Baru ada khalaqassa alif lam syamsiyah ya. Tadi kan ya. Apa tadi? Hasil hapus dif dan ni'am. Da'su adhani jur syarifalil karom tadi sin. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian yaitu setelah al itu ada tasdid. Ciri-cirinya gitu aja ya. Apakah huruf apa kalau kita lupa? Kalau setelah al bertasdid itu syamsiyah, kira-kira gitu aja. Ya, bertasdid. Kalau tidak bertasdid ya, seperti ini berikut. Wal ardo setelah al ternyata tidak ada tasdid. Ya, alnya al-qamariyah itu yang paling mudah. Paling mudah ya. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Tu tanwin bertemu sa. Nah, ikhfa. Ikhfa apa ini? Ikhfa ausad ya. Tumma mim bertasdid, menahan huruf mim disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat, yaitu ghunna. Apabila ada mim bertasdid atau nun bertasdid. Ini ya.
Tsumma istawa 'alal 'arsy. 'Alal 'ar al-qamariyah. Al-qamariyah. Di sini al-qamariyah tidak ada tasdidnya kan? Nah, gitu aja. Kalau melihatnya kalau ada tasdidnya pasti syamsiyah. Malakum min. Nah, sudah mim sukun bertemu mim. Itu mutamasil lain. Min dunihi. Nun sukun bertemu dal. Apa ini? Ikhfa. Ikhfa pertama akrob. Jadi seperti idhar. Min dunihi. Jangan ming, bukan. Tapi min. Jadi nunnya sudah deketin ke dal. Yaitu ke idharnya. Min dunihi min waliyu. Min wa miwa. Idgham bi gunna nun sukun bertemu wawu. Waliyin wa liyiwa. Idgham bi gunna tanwin bertemu wawu. Wala syafi'. Berhenti. Tapi kalau diterusin wala syafi'in a menjadi idhar khalqi. Tanwin bertemu hamzah. Afala tatadzakkarun. Kita lanjut. Yudabbirul amra minas sama. Sudah ada ini al-amra. Ya, yudabbirul amra. Idhar qamariyah. Minas samai. Nassa. Idgham syamsiyah. Ya. Syamsiyah. Ini tadi ini ada ini. Amro. Ini belum kebaca. Amro. Apa ini? Rul A-nya idhar qamariyah, kalau amronya idhar syafawi. Mim sukun bertemu ro, ya, idhar syafawi. Ini materi yang akhir tadi itu. Minas samai alif syamsiyah. Ilal ard alif lam qamariyah. Tsumma ya'ruju gunna. Mim bertasdid, menahan huruf mim disertai dengung sekurang-kurangnya 2 harokat, ya. Ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mi. Tanwin bertemu mim idgham bi gunna. Mimma, yaitu bacaan gunna. Ta'uddun. Nanti mat arid sukun nanti ya. Masih banyak ini Pak ya. Semuanya bersuara ini huruf-hurufnya ya. Dzalika alimul ghaib. Mul ghaib al-qamariyah. Ghaibi wasyahadati alif lam syamsiyah. Syahadatil aziz al-qamariyah. Azizur ra alif lam syamsiyah. Masya Allah ini gantian ini. Syamsiyah al-qamariyah, syamsiyah, qamariyah, syamsiyah. Alladzi ahsana kulla syai'in kha. In kha. Tanwin bertemu kha, yaitu halak ya. Khalaqahu wa bada'a khalqal insan. Qal'in adalah al-qamariyah, insan adalah ikhfa, ikhfa ausad. Insani min tin. Nah, ini ikhfa akrob. To min tin. To ya. Min tin. Minnya seperti idhar, jangan ming. Jangan ming, tapi min tin. Benar-benar M-I-N. Ya, idhar itu M-I-N, min. Nah, kalau abad itu M-I-N-G, ming. Nah, jadi ini bukan ming, tapi min. Ingat cuma 3 saja ya, diingat itu 3 aja. Yaitu ta, dal, to. Ya, min, tin. Nah, tin ini beda dengan ta, jangan min, tin. Tapi min, tin, to. Tu bomboni bobna mati bomboni to. Tu bomboni bobna minal mubani mati bomboni to. Ya, to. Topibu, topibu. Itu to ya. Nanti kita buka lagi gambarnya, gambar lesan kita dulu itu ya. Makhrajnya, makhraj hurufnya, di mana posisinya to ya. Ya, to di bawah nanti ada to ya. Baik. Tsumma ja'ala guna. Jadi jangan tsumma ja'ala, jangan ditahan dulu. Tsumma ja'ala. Setidaknya 2 harokat ya, 2 harokat. Kenapa? Menahan huruf mim disertai dengungan ya, dikarenakan guna. Mim bertasdid. Naslahu min sulamin. Ini adalah apa? Ikhfa ausad. Jadi NY. Ausad itu NY Pak Ibu ya. Jadi kalau ikhfa akrob itu adalah langsung
Min ta langsung ta, ndak ada engnya, ndak ada ny-nya. Min to, minda itu 3. Nah, kemudian kalau abaat cuma 2, ming ko, ming ka itu. Nah, kalau ini min setengah antara apa akrob dan abaat. Jadi ny kalau ditulis itu. Min sulalatim min ma'in mahin. Aduh banyak sekali nih ya. Tanwin ketemu mim idgham bi gunna melebur tanwin kepada huruf mim disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Mimma sama, hanya ini hurufnya nun. Melebur huruf nun kepada mim disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Ma imma sama tanwin tadi ini. Mahin sawwahu. Iramanya masih irama apa? Yaitu soba. Tumma. Ini bacaan hunna. Sawwahu wa nafakha fihi. Mirruhi. Mirru dibaca mirru. Nun sukun bertemu ro. Melebur huruf nun kepada ro. Ingat tanpa dengung. Nah, kalau itu kombihuna dengan dengung, dengan disertai dengung. Kalau ro dan lam tanpa dengung. Miruhihi. Nanti roknya ada tafkhim ya, tafkhim ro tafkhim nanti. Itu tapi ini bukan tafkhim, tapi ini tarkik. Jadi tarkik itu bukan lafaz Allah saja ya, tapi nanti ada tafkhim ro dan tafkhim tarkik ro. Nah, kalau Allah kan Allahu, kemudian wallahu, ya itu adalah tafkhim. Kalau billahi itu tarkik ya. Nah, nanti ro juga sama ada bicara khusus nanti tentang ro. Wa ja'ala lakumus sam'a musa asy-syamsiyah. Jawab syamsiyah ya. Wal absaru alif lam qamariyah. Absara wal afida al-qamariyah. Qalilan ma tashkurun. Lamma tanwin bertemu mim idgham bi gunna. Wa qalu a idza dhalalna fil ard al-qamariyah. Awdi'a inna lafi khalqin jadid. Inna gunna ya. Inna innya 2 harokat, nanya 2 harokat. Kalau nanya nanti matobi'i. Khalqin jadid. Ikhfa ausad. Balhum. Nah di sini balhum di ikhfa syafawi, pelajaran kita yang paling akhir tadi. Mim sukun bertemu ba ya. Mim sukun bertemu mim sukun bertemu ba. Selainnya mim sukun semua huruf hijaiyah namanya idhar syafawi. Kalau ini ikhfa syafawi biliqa'i rabbihim kafirun. Terakhir. Qul yatawaffakum malakul maut. Mim sukun bertemu mim itu kamu tamasilen atau itu kamu mimi. Malakul maut al-qamariyah mim alladzi wukila bikum tu. Mim sukun bertemu sta namanya idhar syafawi. Tumma ghunna mim bertasydid ila rabbikum tu. Ini idhar syafawi karena mim sukun bertemu ta. Turja'un. Shadaqallahul azim. Nah, mulai praktek nanti ya. Ini sudah praktek, tapi insya Allah nanti Bapak Ibu langsung dipraktek bacaannya, insya Allah. Maaf Pak Ustadz, ada sedikit pertanyaan. Oke, silakan Pak. Begini, mohon maaf, ini ada maksudnya bukan pada ini kan ada tadi yang mad itu mungkin sedikit menyimpang dari materi yang tadi Pak Ustadz. Mad itu mad tobihi kan yang tadi mimma itu. Imahin itu berapa 6 rakaat ya Pak? Ya. Mad apa namanya itu? Kalau 6 rakaat. Kalau bertemu hamzahnya itu 1 kalimat namanya mad jaiz mufasil. Tapi kalau matnya bertemu dalam 1 kalimat misalnya jaa itu mad wajib mufasil. Tapi pun nanti sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi itu nanti pelajaran ada khusus tentang mad far'i. Mad itu ada 2, mad asli dan mad far'i ya. Mad asli itu mad tobi'i. Nah, mad tobi'i juga dibagi 3 lagi Pak.
Ya, mat tabi'i namanya istilahnya adalah kalau ngikuti pelajaran saya rekaman pagi itu ya, itu rekaman yang itu ada itu di uraian itu ya. Hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Hukumnya kalau misalkan seharusnya 6 harokat ternyata cuma dibaca 2 harokat gitu. Gimana hukumnya itu wajib atau gimana? Atau kalau majais boleh, karena majais itu bisa 1 alif, bisa 2 alif atau 2,5 alif. Itu pendapat ulama qurra ya. Nah, jadi bisa pilih. Tapi kalau mat wajib mutasil harus. Nah, harus gitu. 6 harokat gitu maksudnya harus 6 harokat Ya. Bisa baca 5 harokat itu ya. Nah, jadi harus kalau mat wajib ya, mat wajib. Tapi kalau mat jaiz boleh Pak ya, boleh. Nah, kita belajar seperti ini. Waqalu saya pribadi mengambil yang 5 harokat. Ya, 5 harokat. Sebab boleh cuma dibaca 2 harokat boleh. Waqalu aida boleh. Imam Sudas begitu, Imam Sudas itu. Ya. Imam Sudas seperti itu. Kalau Imam siapa di Madinah itu ya? Aduh, lupa saya. Di surat di surat Waduha juga itu waduha itu gimana tuh? Duha wallaili idza saja. Lah, kayaknya kan panjangnya dua harokat itu ya. Kalau waduha kan itu panjang gitu. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Itu mat lazim mutawal musyaqqal. Itu wajib berarti Pak Ustadz, wajib gitu ya. Nah, iya Pak. Nah, mat lazim itu wajib Pak. Mat lazim mutawal musyaqqal. Insya Allah nanti itu ya. Ya. Kita berangkat dulu. Terima kasih. Cuman nambah aja ini mau tanya itu masalah masjid gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Irman. Baik. Ada pertanyaan lagi Ustadz, boleh? Ya, enggak Bu, enggak. Silakan. Ini di dalam penggunaan ilgom pada kalimat yang harus dibacakan saktah, ilgom atau ikhfa yang ada dalam kalimat yang dibaca saktah seperti dalam surat Al-Kahfi, iwajah qayyima, kemudian wakila balrona. Apakah ilgom dan idharnya itu dibunyikan atau dihilangkan ketika dibacakan saktahnya? Ya. Itu kan pertanyaannya. Sepengetahuan saya dari guru saya itu ada 2 wajah ya. Ada 2 wajah itu artinya 2 pendapat. Ya, 2 pendapat. Nah, ya. Kalau nggak salah ayat 5 atau berapa ya? Sebelum itu kali. Masih awal ayat 2. Ayat 1 ayat 2. Nah, ini kan? Nah, ini ayat 2 ya. Ya, ini. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Ada yang diikhfakan. Ada yang iwaja, mat iwat. Ya. Nah, guru mempersilakan mana boleh ya iwajan qayyima, berhenti di sini. Baru qayyiman liyudhira ba'sa, diulangi qayyima. Tapi ada yang cukup walam yaj'al lahu 'iwaja. Iwajah, mat iwatnya yang ditampilkan karena ada sakta di sini. Baru langsung diawali ibda'nya adalah qayyima. Terima kasih. Kalau barona sama juga. Barona, berhenti sedikit. Barona begitu. Barona, ya. Barona, dan itu tafkhim nanti, tafkhimur ra. Ya, tafkhimur ra. Ya. Aduh, terima kasih. Ustadz. Baik, silakan. Ustadz, kalau perpindahan irama dalam mengimami sholat itu sesuatu yang wajar atau tidak wajar Ustadz? Ya misalkan dari Bayati ke Hijaz atau ke Soba dan sebagainya. Makasih Ustadz. Terima kasih, insya Allah. Sesuatu yang wajar-wajar aja, ya. Sesuatu yang wajar aja, ya. Karena irama Nabi sendiri kita nggak pernah bisa mendeteksi, ya. Pada rakaat pertama kita pakai irama. Kalau saya begitu malah Pak, untuk memberikan semangat kalau tarawih itu ya. Rakaat pertama itu pakai Bayati, rakaat yang kedua pakai Soba, rakaat yang ketiga lagi itu terus ya. Jadi ganti.
ganti, tidak apa-apa. Misalnya pakai ros. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai akhir. Ya, Allahu akbar. Nah, kemudian rakaat pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, itu iramanya beda. Irama nahawan. Kemudian ayatnya, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Nah, sudah irama nahawan. Hal yang wajar. Enggak apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih, hal yang wajar. Tapi mestinya, tapi bukan wajib ya. Setiap irama itu punya karakter. Punya karakter. Mana-mana ayat yang berkenaan dengan azab, mana ayat yang berkenaan dengan janji-janji Allah surganya ya, itu punya karakter. Tapi karena di lapangan itu tidak banyak orang tahu tentang karakter ayat, maka ya sewajarnya saja, tidak harus seperti itu. Itu sudah dimafhum oleh para ulama qurra ya, ulama qurra. Kita hafal Al-Qur'an tapi nggak ngerti maksudnya apa. Belum lagi isi kandungannya gimana, asbabun nuzulnya kayak apa, kitabnya kepada siapa, ayat ini turun pada kasus apa. Waduh, panjang itu yang harus kita pelajari insyaallah ya. Asbabun nuzul, dan aduh nggak habis Pak. Sampai kadang-kadang waktu itu terus saja. Ya, dia mulai subuh sampai panjang, tahu-tahu sudah teler. Ya, teler untuk mengkaji Quran itu panjang. Jadi bukan sekedar bacanya, kita sudah masuk pada ranah ulumul Qur'annya, Pak. Ya. Kasusnya, ceritanya, bagaimana dihadapi Rasulullah, perang pun juga gitu. Ini siapa? Abu Jahal itu siapa? Ya, Abu Lahab itu siapa? Kasusnya peristiwa apa? Ya, itu yang panjang sekali kalau kita pelajari. Tidak habis-habis. Makanya iramanya pun juga hal yang wajar. Silakan dipraktekkan ya. Naik pertama bayati, yang kedua pakai hijaz, mangga. Ya. Cuma kita harus benar-benar paham ya. Kalau nggak paham ganti irama bisa lupa ayatnya, Pak. Bisa lupa ayatnya nanti itu. Jazakallah khair. Terima kasih. Sedikit lagi ada pertanyaan Pak Ustadz nih. Mohon maaf ketika saya itu jadi makmum, imam itu salah misalkan di surat Al-A'la misalkan waladi kodaro itu ditakdirkan atau gimana, tapi di sana itu di jadi kodarong gitu, sholat Jumat gitu. Saya tuh getek gitu. Gimana tuh hukumnya kalau seperti itu kita sebagai makmum? Ya, sebenarnya biasa aja sebenarnya ya. Kita nggak usah model terlalu hati-hati. Misalnya begini ya. Fatihah saja Pak ya. Fatihah saja ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sampai ainnya itu alamin, itu enggak wajar itu ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, itu juga enggak wajar seperti itu. Wajar-wajar aja. Ya, seperti Imam Masjidil Haram aja lah ya. Jadi enggak usah lebih. Jadi enggak usah tadi qaddaro tadi enggak usah yang tidak wajar. Tapi saya paham kok alasan beliau seperti itu ya, saking hati-hatinya. Bahkan sampai membaca wakafnya dan ibda'nya juga sama Pak. Wakaf ibda. Misalnya begini. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa. Ada gitu itu. Padahal kalau dari sisi terjemah itu gimana itu? Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali. Loh, kok dikecuali gitu kan ya? Baru kecuali gitu kan. Illah itu kan. Kalau salah misalkan Pak Ustadz. Jadi itu maksudnya pasti ada makna yang terselubung di situ. Kami memahami para ulama kita, sebagian ulama kita seperti itu. Gimana? Kalau imam salah misalkan seharusnya itu tidak ihfa, tapi diihfakan misalkan tadi jadi kodaro itu jadi kodarong. Nah, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Saya itu bingung. Gitu. Ya enggak. Kalau nggak bisa memberitahu ya, karena nanti setelah sholat aja. Wajib dikasih tahu gitu. Wajib dikasih tahu gitu. Dosa itu kalau dalam sholat subhanallah malah nggak ngerti. Padahal itu ya subhanallah. Naona subhanallah. Padahal itu sudah kesalahan yang lumrah ya. Nah, baru nanti. Karena itulah
kita sendiri jangan sok terlalu maju menjadi imam ya kalau kita tidak tahu benar-benar ya, benar gitu. Tapi kadang-kadang itu Masya Allah urusan tadi aja gitu ya. Ya ikhfa'nya bagaimana, tajwidnya bagaimana, ibda wakofnya kayak apa, ngatur nafasnya kayak apa ya. Imam itu harus benar ya. Ya, jangan angger nafasnya habis mandek di tengah langsung diterusin, itu pun Masya Allah riskan Pak, risi. Iya, rasanya nggak enak Pak Ustadz itu kalau mendengarnya itu. Jadi wajib kita memberitahu gitu maksudnya. Nah, beritahu setelah sholat ya, setelah sholat aja. So, kalau waktu sholat dia merasa bener, kemana yang dibenerin? Mana loh 1000 kali subhanallah yang nggak diperhatiin kalau merasa sudah bener kan? Oke, kecuali kalau lupa. Makasih Pak Ustadz, makasih. Makasih Bapak sekalian, Ibu-ibu sudah cukup? Cukup ya? Sampai Cukup Ustaz, syukron. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat menjadi. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersua kembali ya. Jadi pertemuan dalam majelis Quran. Dan rumah-rumah kita yang kita pakai ini semoga bercahaya dipandang oleh Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la